最近是不是胖了？好像是我胖了好多耶。嗨嗨，大家好。嗨嗨，Kak Rufina，你好，你好。我最近是不是好像是胖了？胖，gemuk，有没有呀？你好，你好，你好。等一下啊，我们要复习啊。Hari ini judulnya coba lihat di sini. 了解中国. Yap. Kita hari ini setelah kita fusikan, kita ngobrol-ngobrol tentang Jonggo. Karena kalau setiap hari belajar, bukan belajar sih, emang harus setiap hari belajar. Cuman kalau misalnya setiap hari lihat itu Hanzi aja, kayaknya aduh Laoshi boring banget sih gitu kan. Gimana kalau hari ini Laoshi habis kita review, kita cerita-cerita tentang Jonggo yang Laoshi tahu ya. Ya Laoshi belum pernah pergi, cuman yang Laoshi ada searching, coba Laoshi ke nimen分享. Laoshi berbagi dengan kalian, 可以吗？可以啊。jadi kan lebih seru ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? OK， 那我们先复习吧。Mari kita复习 review dulu, OK? This one， 谢谢 terima kasih。 你喝水吗？喝水 itu minum air， 还记得吗？ Masih ingat gak? Ini pelajaran yang minggu lalu loh. Coba Laoshi baca terus kalian sambilan dalam maksudnya bilang artinya itu dalam hati ya. Boleh bilang juga. Jadi kalian compare dengan yang Laoshi bilang. Kira-kira betul gak? Ya setidaknya intinya betul lah ya. Yang penting intinya betul is okay, okay? Okay, next ya. 刚才我们已经到第二了. Tadi kita udah masuk yang kedua. 你喝水吗？ 你喝水吗？ Apakah kamu mau minum air? 喝水 minum air. 请不要说话，请不要说话。 Tolong jangan berbicara. Next yang bawah. 你好，我可以坐这儿吗？你好，我可以坐这儿吗？你好 ，Hello， 我可以坐这儿吗？ Bolehkah saya duduk di sini? Habis itu yang sebelah sini ya guys. 不，谢谢。不 artinya tidak, 谢谢 terima kasih. Next， 可以，请坐。Bisa boleh, 请坐 silakan duduk. Next yang C, yang C, 不客气。不客气 jangan sungkan. Next， 好的，对不起。好的，对不起。好的 itu artinya oke, 对不起 itu maaf. Oh ya, mari kita bahas jawabannya ya. 谢谢 itu berarti pasangannya ke 不客气 yang C. 你喝水吗？不，谢谢。No， tidak. Tidak, terima kasih. 请不要说话 yang ini 请不要说话 tolong jangan berbicara. Habis itu 好的 yang bawah yang D. 好的。对不起，好的。对不起。Next yang paling bawah. 你好，我可以坐这儿吗？你好，我可以坐这儿吗？ Itu 你好 halo， 我可以坐这儿吗？ Bolehkah saya duduk di sini? Habis itu yang lainnya jawab pasangannya 可以，请坐，可以，请坐。Next ya.
ini kemarin coba kalian lihat gambarnya sama keterangannya betul nggak? Yang keterangannya itu 看电视 terus gambarnya itu orangnya lagi baca koran. Bener nggak? Kalian masih ingat nggak? Coba jawab, coba dijawab. Benar atau salah? Sesuai atau tidak? Benar atau salah? Benar atau salah? Sesuai atau tidak? 你们可以说如果对 kalau benar kalian boleh bilang 对 kalau misalnya salah 你们可以说错 对 itu pinginnya DUI habis itu kalau 错 JUO. Oh, Karifina udah bantu jawab. Salah老师 salah berarti pinginnya 错 错 itu salah 错 拼音nya JUO. 第四声错 第四声 maaf 错 没事 kalau misalnya 对 itu artinya benar 对 artinya benar. artinya benar 对 artinya benar. Centang tintong. Oke, 很好. Jadi artinya itu dia kan lagi baca koran, tapi arti dari keterangannya itu 看电视 看 itu melihat, 电视 itu TV, televisi. Jadi 看电视 itu lagi lihat televisi. Ya otomatis salah dong. Ya salah dong. Kan 看电视 itu televisi, tapi gambarnya itu orangnya itu lagi nonton, lagi baca koran. Next ya. Coba kalian lihat gambar yang ini. 在上面 terus kalian compare sama gambarnya terus sama keterangannya 对还是错对还是错请回答我一下对还是错不好意思对还是错在上面salah kok 面 sih 在上边 sebenarnya 边 sama 面 itu sama aja guys. Jadi lebih sering Laushe sih lebih sering bilang 面 daripada 边 jadi udah kebiasaan. Karofina 说错 对了 harusnya salah ini. Emang salah, karena Karofina emang jawab salah. Jadi harusnya yang benar apa Laushe? Emang keterangannya apa Laushe? 我告诉你 Laushe kasih tahu 在上边 上 itu artinya atas. Jadi kemarin itu kita udah belajar tentang 上下 左右 左 itu kiri guys, kiri, 右 itu kanan, 左右 gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak bisa dua kata yang samping kiri dan samping kanan, kalian fokus ke kata yang pernah kalian pelajari, yaitu yang tengah dong. Yang tengah yang bacanya itu 上 itu ya enggak sih? Nah, itu dari situ udah bisa tahu karena itu intinya 上 itu atas, tapi sedangkan tangannya itu dia nunjuk kemana? Dia nunjuk ke bawah, berarti salah dong. 对了 很好 Kak Rufina masih ingat. Jadi kalau misalnya nunjuk ke bawah itu harusnya 在下边在下边Jadi biar, kenapa Laushe bacanya biar Laushe? Iya, karena kan kalian masih ingat gak ceritanya Laushe? Orang Zhongguoren, apalagi yang Dalu ya, tidak berlaku di Taiwan, tapi ini yang di Dalu. Dalu sana itu mereka suka pakai hua yin. Jadi mereka itu bacanya itu ya belakang itu selalu ditambah pakai Jadi bacanya itu bukan 上边bukan, tapi dia itu jadinya singkat digabung antara yang belakang itu, yang huruf paling belakang terus ditambah R. Jadi jadi bacanya BIAR. Tapi R-nya itu jangan kayak lidah Indonesia ya, jangan. Jadi kayak dia itu gantung R-nya, jadi belum sempat muter R-nya. Jadi 在上
biar gitu. Ya, Laoshi kenapa bacanya begitu? Iya, karena kan Laoshi belajarnya yang Talu punya yang Cina daratan, jadi kayak udah terbiasa denger, terus ngomongnya juga udah terbiasa, jadinya ya ke bawah. Jadi kalau misalnya ngomong Laoshi, jadi kalau misalnya ngomong cai shang bian bisa nggak? Ya bisa, cuman selalu lupa lidahnya, terus jadi mau shang piar gitu loh. Lebih gampang karena emang udah sering pakai kayak gitu. Oke, jadi sama aja ya, bisa aja. Oke, next ya. 这个是最后一个, ini yang terakhir. Terus nanti Laoshi kita mau 了解中国, kita mau mengenal lebih tentang 中国. Apa itu Laoshi? Ya, let's see. Ini dulu. Gambar sama keterangannya sama enggak? 在里面. Wah, Kak Juan udah bantu jawab. 对. Kak Rufina? 对还是错？对还是错？在里面对还是错？ sesuai nggak sama gambarnya? Jadi itu dus ya guys, ada anak perempuan, terus dia dalam dus. 对还是错？对吗？对吗？ Kak Rufina? Sinyalnya nggak? 对 Kak Rufina udah jawab. 对, iya, benar, jawabannya benar, sesuai. Jadi antara gambar sama keterangan hanzinya itu sesuai guys. Jadi 在 itu di, 里面 itu dalam, 里面 itu dalam, di dalam. Jadi 在里面 artinya di dalam. Terus kalau misalnya 外面 artinya di luar. Jadi kalau misalnya mau bilang 在外面 itu mau bilang di luar itu 在外面, 在外面, 在外面. Atau ada yang baca 在外面, miannya 第四声 nada keempat, ada yang baca begitu juga. Tapi ada yang baca kayak ini 轻声 itu maksudnya nggak ada nada. Jadi 在里面, 在外面. Jadi ingat, 在外面 itu di luar, 在里面 itu di dalam. Oke. Kayak kelihatannya kalian tuh sudah tidak sabar untuk 更了解中国, lebih mengenal 中国, 是不是? Oke, let's see. By the way, kalian mau request, mau tahu apa, kalian boleh request ya. Mungkin nanti besok atau minggu depan Laoshi bisa bawain. Misalnya mau 了解 kota mana gitu kan. Yang nomor 1. Ini by the way Laoshi ambil gambarnya itu semua dari Google. Jadi yang satu Tiananmen. Ini nama tempatnya itu Tiananmen. Kita belajar sejarah ya guys. Jadi ini itu tempat gerbang kerajaan. Dia itu gerbang kerajaan. Bukan gerbang kerajaan sih. Jadi men itu artinya pintu. Nah dari sini kita juga bisa belajar Mandarin loh. Jadi men itu artinya pintu. Men ini guys, men itu artinya pintu. Men itu artinya pintu. Jadi Tiananmen itu salah satu tempat yang dulunya menjadi tempat tinggal raja. Jadi ini adalah main gate, gerbang utama untuk masuk ke istananya. Jadi ini itu gerbangnya, pintunya tuh. Coba kalian lihat. Nggak bisa di zoom, malah Laoshi yang ke zoom. Ini loh Tiananmen kan, itu kan di tengah itu ada bolong, terus itu bisa masuk. Gitu. Laoshi itu gambar apa? Itu fotonya Mao Zedong. Mao Zedong itu orang yang berjasa dalam itu apa namanya? Dulu kan Cina itu kan partai komunis kan. Jadi sekarang itu udah demokrasi nggak sih? Enggak. Laoshi belum cari tahu itu gambar Mao Zedongnya itu apa. Tapi yang Laoshi tahu Mao Zedongnya itu orang berjasa, makanya bisa gantung fotonya di sana. Tapi demokrasi itu atau apa Laoshi cari tahu dulu deh. Soalnya ini tentang suatu negara terus emang udah ada infonya. Laoshi cari tahu dulu baru Laoshi kasih tahu. Oke. Tapi yang pasti Laoshi mau kasih tahu kalian, Tiananmen itu dulu dia itu adalah gerbang untuk menuju ke kerajaan. Jadi dulu itu yang bisa keluar masuk dari gerbang ini itu cuman para raja, para keluarga kerajaan maksudnya. Jadi sekarang Laoshi kita boleh masuk, boleh. Karena sekarang itu Tiananmen itu udah jadi kayak apa namanya?
kayak museum, 博物馆 museum, 博物馆 museum, 博物馆, 博物馆 itu museum. Kita belajar sejarah ya. 博物馆 museum. Jadi kalian coba pernah lihat nonton film kolosalnya Cina nggak? Pernah nggak? Nah mereka itu kan ada benteng, misalnya ada mau perang ya kan, ada dari entah mana, terus datang, terus mereka di gerbang. Kira-kira seperti itu ya, gerbangnya itu bentuknya seperti itu. Jadi ada yang paling atas, yang paling tinggi itu untuk melihat musuh gitu loh, siapa yang mau masuk gitu. Terus ada penjaga yang jaga di pintu, terus nggak bisa sembarangan orang masuk gitu. Next ya, kita ke terus kan ketika kamu udah masuk Tiananmen, kalian udah masuk sedikit aja ke Tiananmen, itu kalian sudah bisa lihat Kukong. By the way, ini tempatnya di Beijing ya guys. Kalian kalau misalnya Laosha juga belum pernah pergi sih, tapi ini ya info ya, is okay lah, mana tahu lagi laki gitu kan, terus suatu hari bisa ke sana. Oh ini loh kemarin yang dibilang sama Laosha Nora ini, oh ini loh tempat wisata yang harus kita datangi gitu. Ini tempat ya lumayan ini tempat bersejarah sih. Kalau misalnya kalian kayak penasaran sama tempatnya, oh dulu itu orang kerajaan itu, raja-raja itu tempat tinggal orang kerajaan itu gimana gitu. Nah masih ada tempatnya sampai sekarang, dan sekarang itu menjadikan museum. Nah kalian tahu nggak fun fact-nya of Kukong? Kukong itu istana raja guys, istana raja, dimana di istana itu ditempati sama dua dinasti Ming sama satu lagi dinasti lupa. Pokoknya ada dua dinasti yang tinggal di istana Kukong ini gitu. Fun fact-nya kalian tahu nggak? Dan kalau misalnya kalian masuk ke Kukong dalam satu hari, kalian nggak bisa kelilingi semua istana, semua ruangan itu. Kenapa? Saking besarnya. Katanya dalam satu hari, dalam satu tahun aja nggak bisa, apalagi sehari. Coba kalian mikir, dalam sehari berarti baru berapa ruangan dong yang kelihatan gitu. Iya, karena istananya itu besar banget guys, besar banget. Kalian itu keliling di sana selama satu tahun aja nggak bisa kalian kelilingin semuanya. Wow, keren ya, wow, besar banget ya. Iya, emang besar. Tapi kayaknya ada beberapa tempat yang nggak boleh dimasukin. Iya, Laosha belum pernah ke sana sih. Tapi lihat-lihat juga dari bukan dari YouTube, dari Google. Yes, kita lanjut ya. Jadi Kukong ini kalian harus pergi sih. Ini tempatnya itu di Beijing. Beijing itu ibu kotanya Tiongkok. Wait. Yes, benar. Beijing itu ibu kotanya Tiongkok, tapi yang paling terkenal dari Tiongkok, Cina RRC itu adalah Shanghai. Tahu dong, semua rata-rata artis itu tinggal di Shanghai, bukan di Beijing. Tapi ibu kotanya itu Beijing. Tapi kota yang terkenal itu malah Shanghai. Dan ini guys, dan Beijing, dan Kukong, ini nama istananya adalah Kukong ya, Kukong. Nah, dan itu terletak di tengah kota of Beijing. Jadi di tengah kota guys. Jadi untuk kesini tuh ya lumayan bukan terjangkau, harga yang terjangkau. Kalau tempat apa? Ya lumayan mudah gitu untuk kesini gitu. Next ya. Habis itu, kalau misalnya kalian ke Beijing, tempat yang terkenal, yang bersejarah, yang lainnya adalah ini, Changcheng. Changcheng itu tembok Cina. Changcheng. Tembok Cina, Great Wall. Tembok Cina guys. Ini tuh panjang banget loh. 6700公里. 6700公里. Jadi, ni hao, Laosha, ni hao Kak Rufina, ni hao Kak Helena. Hari ini kita refreshing ya. Laosha bawa kalian jalan-jalan ke, bukan beberapa, cuma 2 aja sih. Cuma ada 3. Ada Beijing, Sichuan, sama Chongqing. Ada 3 kota.
salah satunya Kota Madia. Jadi kita refreshing dulu deh, kita lihat tempat-tempat yang di Cina gitu kan. Ya walaupun nggak bisa, bukan nggak boleh bilang seperti itu, kita harus positif. Mana tahu suatu hari kita ada kesempatan ke tempat-tempat yang langsung kenalin, ya nggak, amin. Wow, iya. Oke, next ya. Tadi kita ada ngomong tentang istana yang ya emang bener-bener itu istana yang dulu dipakai 2 dinasti loh dulu. Yang tadi Tiananmen sama Kukong, amin. Iya, amin Kak Helena, amin. Habis itu ada ini lagi. Kalau misalnya kalian ke Beijing itu ibu kota dari Tiongkok, RRC ya. Kalian juga harus kunjungin ini, Changcheng, Great Wall, tembok raksasa Cina. Dan itu panjangnya itu ada 6.700 km. Lalu tadi ada ketik 6,700 公里 kilometer guys. Oh my god, panjang banget nggak sih? Jadi tembok ini terbentang di beberapa kota di Cina sana gitu. Terus ini tuh sebenarnya itu mereka bangun tembok raksasa Cina itu sebenarnya untuk benteng, tahu nggak sih? Kan ini tuh dibangun pas zaman penjajahan gitu ya. Jadi mereka itu bangun ini tuh untuk ya sebagai benteng gitu. Terus kalian tahu nggak sejarah kelamnya, cerita kelamnya? Jadi di sini tuh agak mengerikan sih. Jadi tembok raksasa Cina itu dibangun berdasarkan ya kan banyak pekerja kan membutuhkan banyak pekerja, apalagi sepanjang ini. Terus kalau misalnya ada pekerja yang sampai setengah jalan capek, itu nggak sanggup lagi, terus mati, ya udah sekalian mayatnya dikuburin bersama dengan pembangunan tembok Cina ini gitu. Ngeri ya kalau diingat-ingat, kalau dilihat lagi bener-bener secara dalam sejarahnya, ceritanya seperti itu guys. Terus ini tuh emang bukan dari Google aja kalian bisa ketemu, tapi ini tuh diceritain sama bukan nenek kita kan. Nenek kita itu kan dari nenek udah jauh sih kan, dari Cina sana. Terus tembok raksasa ini kan udah lama. Terus mereka itu ya ceritanya ke bawah sampai ke Medan sini. Terus ada diceritain, tahu nggak tembok raksasa Cina itu dulu pembangunannya mengerikan. Bukan mengerikan sih, kayak lebih kasihan ke pekerjanya. Jadi kayak pekerja yang nggak sanggup atau apa mati di sana, jadi terus langsung dikuburin di dalam tembok raksasa ini. Bersamaan dengan pembangunan tembok raksasa ini. Gitu. Itu cerita kelamnya. Kalian pada tahu nggak cerita ini yang tentang tembok raksasa ini? Kalian pada tahu nggak? Coba komen. Kalian pada tahu nggak? Coba komen guys. 我先去拿水啊，老师 ambil air dulu. Kalian coba komen. Pernah tahu nggak ceritanya? Pernah dengar nggak cerita tentang tembok raksasa ini? Loh, kok belum tahu? Baru tahu. Kak Rufina mungkin pernah dengar? Kak Helena belum tahu ya, baru tahu ya? Iya. Belum pernah. Oh, belum pernah juga. Baru kali ini dong. Ya, itu cerita kelamnya. Oke, kita go to the next one. Cuman ini ceritanya nggak pernah diceritain sama orang Cinanya langsung sih. Cuman ini diceritain sama nenek moyangnya Lao Shi. Next. Oke, kita happy aja dulu ya kan. Tapi kalau misalnya kalian ke tembok raksasa Cina itu, kalian lihat, wow, kayak gimana orang zaman dahulu yang belum maju, mereka sama dong kayak Candi Borobudur kita yang ada di Yogyakarta. Iya, bagaimana orang zaman dahulu itu bisa membangun sebuah bangunan yang sekokoh itu, coba. Candi Borobudur juga dong, sampai sekarang itu sejarahnya itu udah ribuan tahun yang lalu loh. Sama kayak tembok raksasa Cina ini udah lama bang, beberapa ribu tahun yang lalu guys. Wah, kayak takjub nggak sih, kayak mana orang dulu itu bisa membangun bangunan sekokoh itu dan sampai sekarang masih kokoh loh guys. Iya betul, keren sama orang zaman dahulu. Iya emang keren ya.
Keren ya, secara teknologi belum secanggih sekarang gitu kan. Kok bisa mereka mikirin gimana bisa membangun candi sebesar itu, setinggi itu, sekokoh itu, dan tembok raksasa sepanjang itu, sekokoh itu gitu loh. Ya nggak sih? Wow, amazing banget mereka. Next, kita masih tentang tempat historial, tempat sejarah. Ini yang next ya. Ini kayak taman untuk orang kerajaan loh guys, kayak untuk raja-raja. Jadi ini namanya Yi He Yuan. Tulisannya agak susah. Yi He Yuan. Sama ini juga ada di Beijing guys. Jadi nama Mandarinnya Yi He Yuan. Terus Summer Place. Terus dia ada nama bahasa Inggrisnya. Dia ada nama bahasa Inggrisnya. Kalau nama bahasa Inggrisnya itu namanya Summer Place. Jadi dia kayak taman guys. Kalau misalnya diartikan dari bahasa Mandarinnya, Yuan itu artinya taman. Yuan ini artinya taman guys. Jadi itu ya tempat orang raja-raja untuk di sini gitu, menikmati pemandangan di sini gitu. Jadi kalau jenuh dia di istana, terus dia bisa ke sini terus jalan-jalan. Terus tamannya bukan ini aja, ada beberapa. Tapi yang terkenal ini. Aku pernah ke situ. Oh ya, pernah. Kak Helena pernah Laoshu di Semarang ada yang tempat kayak gini namanya Sampokong. Oh, Sampokong. Hampir sama ya bentuknya ya. Sampokong. Kakak orang Semarang. Sampokong gitu kayak jatuhnya kayak vihara kan. Ini bukan vihara guys. Kalau Sampokong itu vihara nggak sih kak? Kalau ini bukan vihara, ini tuh tempat taman ya untuk kerajaan ya, bersantai gitu. Tapi emang iya sih, tempat ini tuh juga dianggap sakral oleh raja terdahulu gitu. Sampokong itu by the way nama dewa loh guys. Terus mereka jadiin nama kelenteng. Kelenteng nggak sih itu Sampokong? Tempatnya gede nggak? Wah, kalau misalnya ke Semarang boleh nih ngampir ke Sampokong. Oke, thank you kak infonya. Terus dari tempat jalan-jalan, mari kita ke makanannya. Kalian coba tahu itu apa? By the way, kalian tahu nggak? Doujiang. Kayaknya vihara, iya kan? Kayaknya vihara kan? Ya, biasanya kalau yang begitu-begitu sih vihara sih. Doujiang itu susu kedelai guys. Kalian tahu nggak? Kalian susu kedelai? Yes, susu kedelai. Susu kedelai terbuat dari ya kacang kedelai. maaf, otaknya error. Ya, susu kedelai guys. Susu kedelai dalam bahasa Mandarin itu namanya doujiang. Pinginnya yang ini. Iya, coba kalian ini nama makanannya itu douji. Jadi kalian coba dengar. Jadi kalau misalnya kalian ke Beijing, ibu kota of RRC China sana, katanya kurang afdol kalau kalian nggak makan menu yang satu ini. Ini untuk sarapan ya guys, by the way ini untuk sarapan. Jadi kurang afdol kalau kalian nggak makan ini. Jadi dia itu terbuat dari dia itu bukan doujiang, dia itu bukan susu kedelai guys. Jadi dia itu terbuat dari kacang hijau. Lalu kacang hijau kenapa bisa hitam-hitam? Ya karena dari kacang hijau, kalian tahu kacang hijau kan? Kacang hijau, terus mereka kupas kulitnya, jadi itu dalamnya kan putih. Lalu itu kan putih, kenapa bisa jadi hitam-hitam abu-abu begitu? Ya, karena mereka fermentasi. Karena ini makanan dari yang berasal dari kacang hijau yang difermentasi loh guys. Wah, bisa bayangin gak sih rasanya gimana? Terus kan ada cari, kalau misalnya kalian ke Beijing tapi kalian gak makan ini douji, itu sama dengan kalian gak pernah ke Beijing. Wow, berarti ini adalah salah satu menu yang emang harus kalian coba. Misalnya nih, kalian kalau ke sana itu kan misalnya ikut tour. Kalian harus bilang ke tour guide-nya itu
kita harus makan toji. Udah tahu kan makanan yang harus dicoba. Soalnya Laoshi ada cerita juga kan ke murid-muridnya Laoshi. Kalian kalau misalnya ke Beijing itu harus makan ini. Nah salah satunya ada ini gitu kan. Terus ada beberapa murid, ada 2 dari sekian banyak orang, ada 2 yang beruntung banget yang bisa ke Cina jalan-jalan, enak banget ya hidup mereka. kita juga enak, harus syukuri. Jadi kan mereka itu bilang ada ke Beijing, tapi mereka nggak tes ini. Jadi kayak sayang banget gitu loh. Ke Beijing itu kan susah gitu, bukan susah sih, ya kan harus ngurus visanya, ini lagi itu lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan ke Beijing, 不要错过 jangan salah guys, kalian harus cari informasi sebanyak mungkin apa makanan yang harus dicoba dan apa makanan yang ya harus dicoba, apa yang terkenal di sana gitu. Ya kayak gini kan jadi 错过, jadi kayak 错过 itu kayak ya jadi 错 itu salah, 过 itu jadi kayak terlewati gitu loh dengan begitu saja. Kan sayang banget kan. Jadi ingat ini namanya 豆汁. Langsung ketik pinginnya ya, 豆. Jadi kalian kalau misalnya 豆汁 kayak pengen banget nggak sih cobainnya. Ya di semua daerah nggak ada. Apa di Medan mungkin kalau misalnya touciang itu susu kedelai, kita masih bisa buat yang versi di sini. Tapi kalau ini touci emang bener-bener nggak ada sih di Indo. Nggak, orang Chinese itu nggak pandai buat menu ini. Next ya, kalau misalnya ke Beijing itu ya pasti udah bebek packing sih. Kalian tahu nggak bebek packing? Beijing kau ya, bebek dipanggang. Tapi itu yang style Beijing gitu loh. Style Beijing di Medan ada sih ya, walaupun ya kan yang bebek packing ala-ala gitu loh, bukan yang asli. Ya mirip sih, cuman ya rasanya ya pasti beda dong. Kalau misalnya kalian coba dari asalnya sendiri gitu kan, ya pasti beda. Tahu dong, ya kalian tahu kan bebek packing, berarti di tempat kalian, di kota kalian juga ada. Kalau di Medan bisa ketemuin. Tahu Laoshi belum coba? Iya, bebeknya itu biasanya dipanggang terus nggak tahu kenapa dia jadi merah-merah gitu. Tapi merahnya bukan kayak merah darah, tapi merahnya kayak merah apa gitu ya, kayak merah karamel. Kayak gitulah, ya kan? Bebek packing di tempat kalian gitu nggak sih? Kayak merah, coklat ya namanya, warnanya. Warna ini kayak agak susah di ngomongin ya, kayak coklat dia. Coklat yang kemerah-merahan gitu. Gitu. Kenapa belum coba? Nggak makan bebek ya? Next, dari Beijing kita ke Chengdu. Chengdu itu di Sichuan. Sichuan itu nama provinsi ya guys. Sichuan. Jadi provinsi Sichuan itu kan, itu ada kota namanya Chengdu. Nah di Chengdu itu adalah surga untuk panda, giant panda. Jadi pandanya itu emang bener-bener besar banget. Jadi kalian tahu nggak sih kalau misalnya kayak kemarin kan Laoshi ke Taiwan. Laoshi itu ke Taiwan, terus ada xiongmao. Kalian masih ingat gak cerita itu? Ada xiongmao, tapi Laoshi bilang orang Taiwan bilangnya mau xiong, tapi Laoshi bilang karena udah terbiasa dengar yang di China itu bilang xiongmao, jadi Laoshi bilangnya xiongmao. Terus merekanya jadi sinis gitu. Apa sih xiongmao? 这里又不是中国. Orang ini bukan Cina, orang ini bukan Talu gitu, orang ini Taiwan gitu. Masih ingat gak cerita itu? Nah, Laoshi dia ke sana terus lihat pandanya cuma satu, nggak sebanyak di Chengdu. Chengdu itu emang tempat hidup panda, giant panda guys. Jadi kalau kalian ke Chengdu tuh bener-bener puas banget lihat pandanya. Mereka tuh dia kayak nggak dikurung loh guys, kayak ya dibiarin hidup ya kayak di alam, bener-bener di alam. Jadi kalian tuh bisa bener-bener lihat pandanya itu ya secara alami gitu loh. Tapi kalau yang di Taiwan itu sebenarnya pandanya itu dari Taiwan dari Zhongguo Dalu guys, yang sebagai persahabatan gitu ya. Terus kemarin itu ada kasus yang pandanya di daerah mana ya, Amerika ya, terus kayak nggak dirawat gitu loh, terus jadi kurus banget, terus terakhir diminta pulangkan karena ya walaupun waktunya udah habis atau belum, jadi mereka ada kontraknya. Jadi pandanya itu pas kecil, kalian ada dengar cerita itu nggak? Yang kasihan banget sama pandanya sampai nangis loh.
bilang namanya ya kalau nggak salah. Jadi dia itu jadi mereka Tiongkok sama negara-negara lain itu ada perjanjian untuk giant panda ini. Jadi mereka pas pandanya kecil dikirim ke negara-negara yang sudah ada mempunyai perjanjian mengirim panda ini. Terus pas pandanya berapa tahun dikirim balik lagi kembali ke asalnya gitu. Jadi untuk memperkenalkan giant panda ke orang-orang di luar negeri juga gitu, biar orang-orang mau lihat giant panda juga nggak perlu langsung ke China, ke Chengdu, nggak perlu, jadi bisa ke kebun binatang yang ada di negara tersebut gitu loh. Tapi ada bukan beberapa sih, kayaknya cuma 1 atau 2 ya sih, beberapa sih kan lebih dari 1. Ada satu negara yang mereka itu nggak sesuai perjanjian, padahal perjanjiannya itu mereka itu harus bener-bener ya jaga panda ini dengan itulah gitu kan, emang harus jagain gitu loh. Tapi mereka nggak kasih makannya juga, panda itu kan makan tebu, jadi kasih makan bambu sama tebu beda sih, mereka makan bambu. Jadi kasih tebu lagi, kasih bambunya itu yang nggak fresh gitu loh. Jadi terus kan panda itu kan emang setiap hari mereka itu habisin waktunya itu cuman untuk makan sama tidur. Jadi mereka itu jarang banget bergerak guys gitu loh. Mereka itu bergerak cuma untuk cari makan aja. Jadi kan mereka itu ya kalau nggak makan ya tidur, kalau nggak tidur ya makan gitu loh. Jadi kayak nutrisi panda di negara tersebut itu nggak terpenuhi, kurus banget. Aduh kasihan banget kemarin. Kalian udah lihat nggak sih? Masih, kalau ada lihat berita itu kalian masih ingat nggak? Panda enak banget makan tidur. Iya kan, enak banget ya, lucu gitu kan, makan tidur. Tapi kalau lihat panda yang kemarin di negara tersebut terus nggak dijaga dengan baik itu kasihan loh, bener-bener kurus banget, kayak hantu panda gitu, ngeri banget jadinya. Enggak sih, ngeri terus kekasian juga. Kalau ini kan cute kan, gemuk gitu kan. Kalau di sana enggak guys, kemarin pernah viral kalau nggak salah di TikTok juga ada viral loh. Sekurus ini coba, gila sih, kasihan banget sih. Kalau jadi panda yang itu nggak enak karena nggak diurus. Berita yang mana ya Losh? Ada, coba kalian searching, kayaknya di Google ada deh, panda yang nggak diurus dengan baik. Tapi Losh lupa negara apa, jadi Losh nggak berani bilang karena nggak gitu ingat. Coba kalian cari aja, ada itu. Kasian banget kayak. Tapi sekarang udah beres kok, udah beres. Nah terus kemarin ngomong tentang panda, kemarin itu ada, jadi panda yang dikirimin ke Korea itu dijaga dengan baik banget, tau nggak? Aduh sampai sedih deh. Tapi ini sedihnya kayak terharu gitu loh. Kalau tadi kan sedih kayak kasihan, tapi ini yang Korea sana sedih terharu. Tau nggak kenapa? Karena itu panda itu dari kecil udah dikirim ke kebun binatang yang ada di Korea, kan sesuai perjanjian. Entah pandanya umur berapa itu harus dikirim balik lagi, maksudnya dibalikin ke Cinanya gitu loh. Jadi dari kecil yang jaga itu ya orang Korea sana gitu. Jadi penjaganya itu dipanggil apa gitu. Kalian tahu kan apa itu dalam bahasa Korea itu artinya papa gitu kan. Opung, kakek. Ya apa lo? Iya, papa gitu, papa. Coba kalian kalau mau dengar lebih lanjut, lebih detailnya lagi, kalian boleh cari di Google. Cerita tentang panda Korea yang dipulangkan ke Cina. Itu sumpah sedihnya buat terharu. Kenapa? Pandanya itu kan udah deket banget sama penjaganya ini, petugasnya ini, udah deket banget gitulah. Jadi pas mau dipulangkan, takut pandanya nggak mau makan kan panda itu kan ada hati, ada itu juga kan. Jadi setiap hari main sama dia, manja sama dia. Pokoknya panda ini kan dia itu manjanya cuma sama petugas ini aja yang setiap hari kasih dia makan, yang jagain dia, yang bermain sama dia gitu loh. Jadi pas dipulangkan, si penjaganya itu yang dari Korea juga ikut pulang ke Cina gitu. Jadi tinggal di Cina sana itu selama beberapa bulan, entah 1 bulan atau 2 bulan, baru si petugasnya ini balik ke Korea lagi gitu. Untuk apa? Takutnya si panda itu stres, karena kan dari kecil sampai udah bertahun-tahun sama nih orang, terus tiba-tiba nggak nampak
orang ini lagi kan pandanya stres tuh, takutnya nggak mau makan, jadi udah dipulangkan ke Cina. Jadi sebelum dipulangkan ke Cina juga udah mau waktunya dipulangkan, si apanya ini, si papanya, si petugas yang menjaga panda yang dari kecil ini udah pelan-pelan latih si pandanya untuk bisa beraktivitas tanpa si apa ini gitu loh. Jadi kalau misalnya jadi udah jaga jarak lah, kayak gitu bahasanya. Terus kayak kemarin dipulangkan kayak sedih banget, si apanya, si tugasnya itu juga sedih gitu loh, sedih mau ninggalin. Sedih lah, sedih itu kayak bahagia gitu loh. Oh, dijaga dengan benar si pandanya ini. Jadi kemarin tuh ada berita yang satu panda yang nggak dijaga dengan benar, satu lagi panda yang dari Korea dijaga dengan benar. Jadi kayak mereka itu di TikTok itu, di TikTok ya, atau di Google ya, atau di Xiaohongshu. Pokoknya kayaknya kalau kalian scroll di TikTok ada sih. Jadi kayak buat perbandingan gitu loh. Satu dijaga dengan baik, satu enggak. Cerita tentang panda ini lucu ya. Next ya. Kalian juga bisa ke Huanglong. By the way ini tempat wisatanya itu namanya Huanglong. Huang itu artinya kuning, Long itu artinya naga. Bukan berarti di sini pernah ada naga, bukan. Coba kalian lihat lautnya, bukan laut sih. Ini pemandangannya itu kayak hampir sama kayak naga nggak sih? Terus kenapa namanya kuning? Huang, karena coba kalian lihat itu ada warna kuning itu pasir. Gitu. Semoga ya suatu hari kita bisa ke sini. Terus ini tempat legend sih. Ini bukan di Beijing guys, tapi ini ada di Chongqing. Chongqing itu merupakan kota madya. Dulu dia bagian dari Sichuan itu tadi Laoshi bilang provinsi yang ada pandanya. Kalau ingat Sichuan, ingat panda. Iya benar. Kalian ingat itu aja. Kalau ingat Sichuan, kalian ingat panda. Jadi kita ke Chongqing ya guys. 等一下。Kalian tahu nggak bangunan ini terbuat dari apa? Coba tebak. Nggak perlu. Maksudnya langsung kasih tahu deh. Ini itu dia terbuat dari shantong. Shan itu artinya gunung, tong yang huruf kedua langsungnya. Shan itu artinya gunung. Yang paling belakang, tong itu artinya gua. Jadi gunung gua, enggak. Gua gunung. Jadi bangunan ini secakep ini. Tunggu. Langsung ada yang satunya lagi. Bukan kaca, bukan, dia dari bambu guys. Dan ini bangunan ini aslinya itu dari goa gunung guys, dibangun jadi kayak gini. Wow, arsitekturnya, pembangunannya keren banget enggak sih? Dia itu sebenarnya dari goa gunung terus dibuat jadi kayak pembangunan ini. Jadi kan ini itu merupakan ikon utama dari kota madya Chongqing. Jadi kalau kalian ke Chongqing, nama Chongqing, saya kasih pinnya ya. Chongqing. Wah, keren ya Laoshi. Keren kan? Laoshi kemarin baca-baca di Google. Wow, keren ya tempat ini. Kayak keren gak sih? Kayak image banget gak sih? Kayak wow gitu loh. Kok bisa? Kayak gak habis pikir gitu kan? Ya kan. Laoshi juga. Jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Cina, kalian request tuh ke tour guide kalian, ke tour kalian, ke tour lo ya kan. Kalian mau ke Chongqing, ke tempat ini namanya Hongyatong. Namanya aja ada gua-guanya. Hongyatong. Jadi tuh ini sekarang itu merupakan ikon utama dari kota Chongqing. Terus di dalamnya ada apa loh? Itu banyak loh. Ini banyak toko. Jadi banyak sekali toko. Tempatnya luas banget. Jadi dia tuh pagi hari, kalau dia ada matahari masih terang lah ya, masih terang, kita bilang langit terang, dia tuh nggak ada lampunya. Tapi Laoshi lupa ambil gambar yang nggak ada lampunya. Jadi dia ada ketentuan guys, jam berapa hidup lampunya. Jadi tuh banyak orang nungguin
nungguin di sekitaran sini untuk foto pas dihidupin lampunya. Sumpah itu keren banget. Jadi jam 6, dari jam 6 sampai jam berapa lo lupa, kalau nggak salah sampai jam 10 deh lampunya hidup, terus nanti dimatiin lagi pas udah jam waktunya dimatiin lampunya. Jadi pas sebelum jam 6 itu banyak banget orang kesini, keliling di sini. Terus nanti di situ ada jembatan, jadi dari jembatan itu bisa foto full. Jadi itu panjang loh guys, iya itu panjang. Ini cuman sepenggal saja, belum sampai ke ujung fotonya ini. Jadi banyak sekali yang ngelilingin untuk menantikan momen-momen itu. Jadi setiap harinya lampunya itu buka jam 6, makanya banyak sekali turis yang di sini, yang kesini maksudnya. Jadi Laosha isinya itu dalamnya apa? Nah, isinya itu dalamnya ya jual barang-barang, ada makanan, ada pernak-pernik yang khas Cina. Terus ada juga kayak misalnya kalian ke sana terus kalian mau rias kayak pakaian tradisional di sana itu juga ada. Pernak-perniknya sama kostumnya juga semuanya ada. Terus kalian boleh pakai, terus boleh sewa. Kok pakai? Emang gratis? Enggak. Kalian boleh sewa, terus kalian foto di sekitaran situ memakai kostum khas yang di sana gitu. Selain ada kostum, di sana juga ada jual pernak-pernik, ada jual makanan khas juga. Pokoknya tokonya itu banyak banget, ratusan guys. Coba bayangin dulu. Duh, mau sampai kapan itu jalan-jalannya? Satu lagi. Terus di sini itu terkenal sama huoko. Bukan di sini sih, Chongqing itu paling terkenal sama huoko cheongsam. Dia bukan kayak cheongsam sih. Jadi pakaian tradisional Cina itu nggak melulu cheongsam ya. Jadi dia tuh banyak pernak-pernik kayak kalian pernah nonton film Kolosong nggak sih? Dia itu ada kayak mahkota, ada pernak-pernik, ada manik di sekeliling gitu. Terus bajunya itu nggak kayak cheongsam sih. Pokoknya susah di deskripsi. Ada manik-manik juga, ada banyak manik-manik di bajunya. Mungkin basicnya kayak cheongsam ya, tapi kalau cheongsam itu kan lebih ke polos. Terus di sini nanti ada beberapa kancing terus miring gitu, ya enggak sih? Terus nanti ada belahan di roknya. Tapi ini enggak. Ini tuh bukan polos, ini tuh banyak pernak-pernik. Pernak-pernik itu kayak manik-manik, tau enggak? Manik-manik di sini, manik-maniknya itu bukan cuma bulat-bulat, tapi ada berbagai bentuk. Di sini, dan di kaki gitu. Iya, pokoknya cantik deh. Cantik banget. Nanti kalau misalnya ke sana mau juga dan kalian kalau misalnya ke sana mau sewa kostumnya itu ada penata riasnya juga. Jadi nanti kalian bakalan dirias bener-bener ya khas sana gitu loh ya gitu. Jadi looksnya itu bener-bener kayak tradisi makeup semuanya itu emang bener-bener dari tradisi sana gitu loh, gitu. Oke, next kita ngomongin makanan. Jadi Chongqing itu mereka itu suka mala. Kalian tahu nggak cabai mala? Cabai, chili, cabai, mala. Jadi mala itu dia itu sejenis cabai. Kalau kita kan ada cabai rawit. Tapi kalau yang di Chongqing itu mereka itu suka pakai mala. Mala itu buah pala. Namanya sih buah pala, tapi sebenarnya itu cabai guys. Kayak cabai tapi dia itu buat pedesnya itu tapi kayak kebas. Kalian pernah makan nggak? Baru dengar Laosha. Oh ya, harusnya kalau di Medan, di Jakarta kemarin Laosha pergi udah banyak sih cabai mala. Tahu ya cabai mala ya, tahu kan cabai mala. Cabai mala, jadi bacanya itu mala. Hancunya itu tunggu nanti Laosha pinnya. Jadi ini bacanya mala. Nama cabai. Jadi kak siapa? Kak Helena itu merupakan nama cabai ya kak. Iya, jadi sensasinya itu kayak gimana? Kalau cabai rawit kan dia cuman pedas. Habis itu dia itu buat pedas di mulut. Terus kalau misalnya yang pedas banget tuh buat pedas panas di perut gitu kan. Kalau ini sensasi makan cabai mala itu dia itu bukan cuman pedas tapi dia itu pedas. Kalau cabai rawit kan pedas terus gigit lidah nggak sih, kayak aduh buat nggak enak banget lah. Tapi kalau ini juga nggak enak sih, kalau nggak terbiasa makan pasti nggak suka. Jadi dia itu buat lidah kita kebas, jadi sensasi pedasnya itu ya buat kebas, makanya namanya mala. Ma itu kebas, la itu pedas, jadi pedas dan kebas. Ayo gimana itu rasanya? Kak Rufina cabai mala tahu ya, pernah coba nggak kak? Suka nggak kak?
Di warung Wakakaka, tahu nggak warung Wakaka? Sekarang kalau di Jakarta nggak tahu sih namanya, ada nggak? Kalau di Jakarta ada warung Wakaka, WK gitu. Kalau di sini ada, cuman udah diganti namanya dan pemiliknya udah bukan Wakaka lagi. Di situ ada menu malatang. Itu dia. Kalian boleh coba. Wah, lebih pedas dari cabai rawit ya Laoshe. Dia sensasi pedasnya beda sih. Jadi bukan lebih pedas sih. Cabai rawit yang paling pedas. Orang Cina itu paling nggak tahan sama cabai siapa, tahu nggak? Cabai orang Indo. Mereka itu kuat makan mala, belum tentu mereka kuat makan cabai pedas. Tapi dia nggak tahu guys, tapi bukan malatang. Pernah makan Chinese food tapi bukan malatang ya, tapi dia ada pakai cabai mala gitu ya. Sama aja ya. Kalau di Chongqing sama Sichuan, provinsi Sichuan tadi, mereka itu mie apapun, nanti Laoshe kasih lihat, mie atau apapun suka semuanya pakai malah cabenya ini. Nggak tahu apa yang enak. Laoshe sih suka tapi nggak terlalu doyan gitu ya. Kalau misalnya suruh makan ya masih oke, tapi kalau suka banget sampai doyan banget enggak sih. Karena mungkin karena lidah Indonesia ya, nggak terbiasa makan pedas tapi kasih sensasi yang kebas juga at the same time gitu. Terus kalau di Cina sana kebasnya itu kan bisa di request. Terus mereka itu suka makan yang emang kasih sensasi yang kebas banget gitu loh. Jadi kalian kalau kalian ke Cina, kalian bisa request kebasnya itu mau berapa persen. Gila nggak sih? Aduh nggak sanggup sih. Jadi Laoshe itu kayaknya sedikit aja. Tapi kalau mereka itu gila pedas, kebasnya itu mereka mau request yang kayak pedas kebas banget gitu, bisa loh. Heran apa yang enak gitu makan tapi kebas gitu. Nah kembali lagi tadi Kak Helena, Laoshe-nya temennya enggak dosennya Laoshe katanya gini, udah biasa kok di Jungguo kita makan, saya tuh bisa makan mala juga, mala itu ya ini cabenya orang Jungguo. Terus kan kita ajak ke restoran yang warung-warung, kemarin tuh pergi makan nasi padang makan nasi padang. Terus kan kita bilang itu cabai loh, itu cabai Indo itu pedas banget, kita bilang begitu. Bisa saya bisa gitu kan, bisa dimakannya lah, dikasih banyak terus dimakannya, terus dia kepedesan dong, mukanya langsung merah. Terus katanya, wah nggak nyangka banget sih cabai Indo kok bisa sepedas ini. Berarti Kak Helena ini membuktikan bahwa cabai rawit Indo lebih pedas daripada malatang. Kalau kita orang Indo mungkin rasanya kayaknya malah lebih pedas ya, karena kita dengar pedasnya itu buat kebas aja udah menakutkan banget nggak sih? Mungkin karena kita belum terbiasa makan cabai terus kasih sensasi pedas, jadi kita nggak suka, ya nggak sih? Kalau Laoshe, 我个人觉得 Laoshe sendiri nggak gitu doyan. Ya nggak gitu doyan. Mungkin karena nggak sering makan ya. Kalau sering makan mungkin nanti bakal jadi doyan sih. Oke, next ya. Ini juga makanan khas dari Sichuan. Kalian tahu nggak kembang tahu? Kalau di sini kita bilangnya taohua. Kalau di Surabaya kemarin Laoshe pernah ke sana kan tinggal selama 1 tahun. Ada juga kembang tahu. Dan tapi di sana bukan ngomongnya kembang tahu, ngomongnya taohua juga, taohua. Mana tahu di kota kalian Semarang juga bilangnya taohua. Kalau di Medan kita bilangnya kembang tahu sih. Jadi dia itu terbuat dari susu kedelai. Jadi dia itu teksturnya itu kenyal-kenyal. Enggak kenyal sih, lembut gitu, kayak jelly. Kalau jelly kan dia kenyal, dia enggak kenyal guys. Kembang tahu di sini pakai gula merah. Oh iya betul ya. Kalau di sini kita enggak pakai gula merah, kita pakai gula yang putih dicairin terus pakai jahe, terus dimasak pakai jahe. Jadi sensasi gulanya itu ya ada pedes-pedes. Jadi kalau dingin makan ini kayak ngehangetin. Dan kalian tahu nggak, di Sichuan ini kembang tahu loh guys, tapi kalian tahu nggak, karena mereka itu suka banget, orang Sichuan, provinsi Sichuan suka banget sama pedas. Kembang tahunya itu suanla guys. Coba kalian bayangin, suan itu jadi yang pertama, huruf pertama, coba kalian Laoshe pin yang ini ya, kita udah ngomong yang ini. Suan itu artinya suan sour. Kalian tahu nggak sour itu apa? Bukan asin.
Aduh, apa sih, asem guys, sour itu asem, jadi suan lagi, jadi asem, terus pedas gitu, tapi pedasnya itu pedas yang malah tadi. Ayo, coba kalian bayangin, kembang tahu yang biasanya kita makan manis-manis, terus ini mereka buat versi yang suan la, udah asem, pedas lagi, tapi pedasnya itu bukan pedas yang kayak biasa, pedasnya itu pedas kebas gitu. Coba kalian bayangin. Lo sih bayangin aja kayaknya nggak sanggup gitu loh. Mungkin karena kita udah terbiasa makan yang versi manisnya gitu kan. Terus ini versi asinnya. Even itu rasanya itu suan asem terus pedas malah. Wah kakak aneh ya. Aduh lo sih bayangin juga aneh sih. Tapi kalau misalnya ada kesempatan ke Sichuan, pengen sih cobain. Kalau cobain pengen sih. Cuman kayaknya cobainnya belinya cuman sedikit, terus cobain kalau enak baru beli lagi gitu. Soalnya takutnya nggak bisa kemakan. Kenapa? Karena di pikiran kita itu, karena dari kecil sampai sekarang di pikiran kita itu, oh kembang tahu itu manis, kembang tahu itu manis, kembang tahu itu manis, ya kan? Udah mindsetnya manis, tuh tiba-tiba dikasih begini, kayaknya nggak bisa menerima sih. Loshu udah mikir, ini kayaknya nggak bisa menerima sih. Ini lidahnya Loshu kayaknya nggak bisa menerima rasanya ini. Bayangin aja udah nggak sanggup gitu loh. Oke, next ya. Aneh-aneh ya, karena mereka itu kayaknya gila, pokoknya makanannya itu semuanya yang kayak malam-malam gitu guys. Ini ada tantan mien, namanya tantan mien. Jadi dia itu mie, kayaknya habis itu ada daging cincangnya di atas. Mie-nya itu mie lurus ya, mie lurus terus kecil, bukan Indomie sih, Indomie kan keriting, dia itu mie lurus, kayak mie spaghetti. Nah jadi kuahnya itu yang mala juga guys. Oh my god, semua kalau misalnya kalian yang nggak bisa makan pedas, kalian nggak suka sih di Sichuan, karena Sichuan itu makanannya semuanya pedas-pedas, tapi pedasnya itu pedas mala. Tapi kalau misalnya bagi kalian yang suka makan pedas, wah, Sichuan itu surganya kalian, karena makanan di sana semua itu pedas. Ya kalau kalian suka makan pedas, Sichuan itu surga kalian. Satu lagi, ini agak sih mengerikan. Coba kalian mala, namanya mala tu to. Ini makanan khas dan katanya ini makanan yang harus banget kalian cobain. Itu mie pakai daging, tenang. Itu daging cincangnya itu pakai daging babi sih. Tantan mien itu pakai daging sapi. Orang Cina itu lebih suka makan daging sapi daripada makan, orang Cina yang dari Cungko sana ya, bukan yang orang Cindo di Indonesia, bukan. Mereka tuh lebih suka makan daging sapi. Kenapa kalian tahu? Karena lemak di sapi itu lemak baik. Kalian tahu nggak? Kemarin itu Loshe kerja di Surabaya, terus sama bos yang Cina gitu kan. Terus ada makan-makan sama bos-bos yang lain juga gitu, dari cabang-cabang yang lain. Lalu dibawa lah, kasih kesempatan dibawa ke sana, dikenalin sama bos-bos yang lain. Terus kita makan hotpot, huoguo yang tadi hotpot, tapi beda, hotpotnya itu bukan yang pedas, yang kaldu biasa kalau nggak salah, lupa rasanya apa, lupa, kayaknya yang kaldu biasa gitu. Jadi Lashu kan bilang, mereka kan order banyak banget daging sapi. Terus FYI, Lashu itu nggak makan daging sapi. Kenapa? Karena itu Lashu karena ada pai yang Kuan Yin, jadi nggak boleh makan daging sapi. Jadi lebih kayak sama kayak Hindu. Kalian tahu kan, agama Hindu kan juga nggak makan sapi. Jadi kita lebih ke menghormati sapinya itu. Aneh ya, agama Buddha ya. Jadi kita belajar ya, sama-sama sharing ya. Jadi di agamanya Lashu itu kita menghormati sapi, karena dipercaya sapi itu ya papanya dari Dewi Kuan Yin. Jadi kita sebagai penghormatan untuk menghormati Dewi Kuan Yin, kita nggak makan sapi gitu. Karena kalau kita makan sapi sama dengan kita makan ayahnya Kuan Yin. Kira-kira seperti itulah ya. Semoga kalian bisa menerima di otak kalian. Susah juga jelasinnya. Nah, intinya Loshe nggak makan daging sapi karena itu. Terus mereka bilang, aduh Loshe kan bilang, ayo nggak bisa, udah kenyang banget, udah nggak bisa makan. Terus kalian tahu nggak mereka bilang apa? Iya, kamu makan aja ini daging sapi nggak buat gemuk, nggak apa-apa, makan aja katanya. Terus Loshe bilang, oh, 我不吃牛肉, saya nggak makan daging sapi.
Ya katanya kenapa daging sapi itu bagus loh, bla 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 bla. Jadi kalau kamu diet itu lebih bagus kalian makan daging sapi, bla bla bla. Iya, gua juga pengen. Tapi dari orang tua bilang jangan, ya kan nggak mungkin kan? Karena kita di luar kota, terus nggak dengerin apa yang dibilang sama orang tua kita, kan nggak mungkin melanggar gitu kan. Secara dari kecil kalian udah dilatih, oh tidak boleh makan ininya, oh maksudnya bukan tidak boleh, jangan makan ininya gitu ya kan. Balik lagi ke sini, tutou, mala tutou, iya, tu itu kelinci, to itu kepala. Maaf, ini agak mengerikan guys. Jadi mala, mala itu yang jenis cabai mala tadi, cabai mala. Tu itu kelinci, to itu kepala. Jadi tu itu kepala kelinci guys. Jadi makanan khas Sichuan itu kepala kelinci. Dan mereka bilang kalau misalnya kalian ke Sichuan, tapi kalau kalian nggak makan ini, itu sama dengan kalian nggak pergi ke sana guys. Mengerikannya. Ini kelinci, tapi ya bagi sebagian orang yang makan daging kelinci mungkin nggak mengerikan. Tapi Laoshe nggak makan kelinci. Kenapa? Kasihan kelincinya, kan dia cute gitu kan, kok bisa dimakan. Mungkin karena dari kecil kita nggak terbiasa makan. Sebenarnya kalau misalnya kalau dipikir-pikir ya, kita makan daging ayam juga sampai ke kepalanya juga kita makan, itu kan sama aja. Cuman medeni menakutkan. Medeni itu apa? Menakutkan. Ya kan, menakutkan kan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalian juga makan daging ayam, kalian juga makan kepalanya ayam. Ada beberapa yang makan kepala ayam, termasuk Laoshe dulu makan kepala ayam loh guys, sampai ke otak-otaknya enak. Tapi sekarang udah gak berani, kayak ngeri sendiri gitu. Aduh, kok gitu, kok ngeri banget saya sampai makan kepalanya. Bahasa Jawa medeni, menakutkan ya. Oh, oke. Iya, menakutkannya, kayak kasihan. Aduh. Tapi kalau kita makan daging ayam terus kita makan kepalanya juga menakutkan, ya nggak sih? Mungkin karena kita nggak terbiasa aja. Nggak makannya. Dulu kecil makan, tapi sekarang udah nggak berani. Kayak, aduh kok ngeri banget saya makan kepala ayam. Kalau dagingnya masih makan sih, kepalanya agak ngeri aja. Karena kepala langsung. Dulu suka loh guys, sekarang udah enggak. Aduh, udah ngeri sendiri. Boro-boro kepala, ceker aja nggak doyan. Ceker apa lagi? Oh ya, by the way Laoshe walaupun udah nggak makan kepala tapi doyan ceker loh. Kalian tahu nggak? Di ceker itu Laoshe kasih info, di ceker itu banyak kolagen guys. Terus yang usus daleman-daleman itu juga banyak kolagennya. Kolagen itu untuk awet muda guys. Enggak sih, lebih tepatnya Laoshe suka makan daleman kayak usus, hati gitu-gitu, bukan karena ada sama ceker, bukan karena ada kolagen sih. Tapi emang dari kecil mungkin karena mama juga ada makan, terus ada beli, terus Laoshe tes, ya emang mengerikan tapi enak gitu, bumbunya enak. Terus ya karena dari kecil udah terbiasa lihat, terus ya udah biasa aja makan ceker, makan kepala ya biasa aja gitu loh. Tapi mungkin karena kita nggak pernah lihat, karena dari kecil nggak pernah makan, nggak pernah lihat orang makan juga, jadinya kepala kelinci jadi menakutkan. Tapi untuk di Sichuan itu udah biasa guys, karena itu merupakan makanan khasnya yang ada di Sichuan gitu. Kalau usus ayam enak jadiin sate. Kalau usus langsung nggak gitu suka, malah lebih suka ke ginjal nggak sih, yang kecil-kecil, hati ya atau ginjal. Amplah. Itu bahasanya amplah, enak sih, itu enak banget. Pokoknya ingat, ceker ada kolagen, itu buat awet muda. Kalian boleh makan banyak-banyak ceker biar awet muda. Tapi ya loh, itu beneran loh, itu beneran guys, kalian boleh cobain, oke? Next, terakhir, ini info yang terakhir, atau kita sisain untuk besok. Ini namanya la tiao, sisain untuk besok lah ya, biar besok ada bahan. By the way, ini pakwa loh guys, ini la tiao. Ini Laoshe tadi baru lihat di Instagram, terus ini menelan korban.
makanan khas Cina ini menelan korban, guys. Wow, mengerikan sekali. Kenapa bisa menelan korban? Besok Laushe cerita. Jadi besok jangan lupa ikutin live-nya Laushe lagi. Kita cerita-cerita lagi. Oke? Jadi minggu ini kita santuy. Cerita-cerita, mungkin nanti Laushe selipin sedikit pembelajaran. Oke? Bye-bye. By the way, kalian mau tahu city yang mana lagi, kota mana lagi? Kalian lebih suka pelajaran kayak gini atau ya mungkin Laushe kapan-kapan cerita, terus nanti misalnya minggu ini cerita tentang Cina biar kita tahu juga Cina itu gimana, terus nanti nextnya belajar lagi, terus nextnya lagi cerita lagi, terus nextnya lagi belajar lagi. Kalau selang-seling gitu gimana? Kalian setuju gak? Kalau setuju komen. Shanghai Laushe. Shanghai ya, Shanghai. Oke. Shanghai tempat tinggalnya para artis, tempat si para artis itu syuting film. Oke. Shanghai. Oke. Laushe besok ya. Laushe cari bahannya dulu. Besok Laushe sama cerita yang ini. Kenapa dia menelan korban? Boleh kayak gini Laushe, boleh kan? Jadi kita juga menambah informasi. Mana tahu kita pergi ke Cina, terus kita jadi tahu deh. Jadi ada apa hal-hal aja yang khas yang bener-bener harus coba gitu kan? Karena belum tahu sekarang pergi, kapan lagi bisa pergi ke sini lagi gitu kan? Oke. Noted. Oke. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye Laushe. Bye bye guys. 谢谢你们哦。Bye bye.